Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Feni Aprilia dengan NPM 2375811 kelas 5A. Jadi pada video kali ini saya ingin mengerjakan lab 647 yaitu injection attacks. Jadi SQL injection merupakan salah satu teknik serangan cyber yang paling umum digunakan oleh penyerang untuk mengeksploitasi kerentanan pada aplikasi web yang terhubung dengan database. Serangan ini dilakukan dengan menyisipkan kode SQL berbahaya ke dalam input field atau URL dengan tujuan untuk mengungkap, memanipulasi, atau mengakses data dalam database secara tidak sah. Dalam praktikum ini, saya akan mempelajari bagaimana cara mengeksploitasi kerentanan SQL injection menggunakan DEM vulnerable web application sebagai target serta meneliti metode-metode mitigasi untuk mencegah serangan semacam ini. Tujuannya yang pertama memahami konsep dan cara kerja SQL injection attack, yang kedua melakukan eksploitasi kerentanan SQL injection pada DVWA, kemudian menganalisis informasi database yang berhasil diperoleh, meneliti metode mitigasi untuk mencegah SQL injection. Oke, langsung saja, yaitu part 1, eksploitasi kerentanan SQL injection pada DVWA. Step 1 yaitu persiapan DVWA untuk SQL injection exploit. Langkah pertama yang dilakukan adalah mempersiapkan lingkungan DVWA agar siap untuk digunakan dalam praktikum SQL injection. DVWA adalah aplikasi web yang sengaja dibuat rentan untuk keperluan pembelajaran keamanan cyber. Oke, pertama di sini login dulu. Pertama, open browser. Lalu ketikkan http 10.66.13. Oke, sebentar sembari untuk buat laporan di sini, saya langsung screenshot. Dengan password admin, passwordnya password. Setelah itu login. Lalu mengatur tingkat keamanan DVWA menjadi low security. Klik menu DVWA security, kemudian ubah security level menjadi low. Setelah itu klik tombol submit. Oke. Jadi pengaturan security level menjadi low dimaksudkan untuk mempermudah proses eksploitasi karena tidak ada filter atau validasi input yang ketat pada level ini.
Next, step 2 nggak sih harusnya? Oke. Ini memeriksa keberadaan kerentanan SQL injection. Setelah persiapannya selesai, langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian awal untuk memastikan bahwa target memiliki kerentanan SQL injection. Langkah yang dilakukan pertama, klik SQL injection, kemudian pada field user ID masukkan payload ya kan, or 1 sama dengan 1 pagar. Or 1 sama dengan 1 pagar. Oke, sudah disubmit. You should receive the output shown below. The output confirm that there is a vulnerability present. Permit execute of SQL statement are entered directly or input field. Kok nggak ada? Wait. Oke. Ternyata harus pakai petiknya juga. Terus kita salin outputnya. Jadi dari hasil output yang menunjukkan bahwa aplikasi rentan terhadap SQL injection, payload or 1 sama dengan 1 berhasil mengeksekusi query yang menampilkan seluruh data dalam database. Kondisi 1 sama dengan 1 selalu bernilai true atau sama dengan benar, sehingga semua record dalam tabel ditampilkan. Karakter pagar itu berfungsi sebagai komentar dalam MySQL untuk mengabaikan sisa query aslinya. Lanjut, next step. Di step 3 yaitu menentukan jumlah field dalam query. Untuk melanjutkan eksploitasi, perlu diketahui berapa jumlah kolom yang terlibat dalam query database. Informasi ini penting untuk menyusun payload union select yang valid. Di sini kita isi 1 order by
sini dia berhasil menampilkan data admin. Kita coba yang kedua. Order by 2. Ini juga berhasil menampilkan data admin. Nah, di sini ada hasil error yaitu unknown column 3 in order clause. Jadi, dari hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa query hanya melibatkan 2 kolom karena order by 3 menghasilkan error. Informasi ini akan digunakan untuk menyusun payload union select selanjutnya. Nah, di step 4 yaitu identifikasi database management system. Setelah mengetahui struktur query, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi jenis dan versi DBMS yang digunakan. Langkah yang dilakukan mengetikkan or 1 sama dengan 1 union select satu version screenshot dulu. Jadi output menunjukkan bahwa DBMS yang digunakan adalah MySQL versi 5558 yang berjalan pada sistem operasi Debian. Informasi ini penting untuk menentukan syntax SQL yang tepat dalam eksploitasi selanjutnya. Sebentar, kita kayaknya harus next step yaitu menentukan nama database. Dengan mengetahui jenis DBMS, sekarang dapat dilakukan query untuk mendapatkan nama database yang sedang dilakukan. Kemudian kita isi lagi
1 or tapi ini diganti dengan database. Database. Bentar. Jadi di sini yang diperoleh tadi, di sini first name 1, sweet name DVWA. Jadi nama database yang digunakan adalah DVWA. Jadi informasi ini akan membantu dalam query selanjutnya untuk mengeksplorasi struktur tabel dalam database tersebut. Next, step 6 yaitu mengambil nama-nama tabel dari database DVWA. Setelah mengetahui nama database, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi tabel-tabel yang ada dalam database tersebut. Langkah yang dilakukan kita ketik lagi, agak panjang ya. Satu or 1 sama dengan 1 union select satu koma table name from information schema tables where table type is table and table sama dengan DVWA. Sebelum submit, ini mau saya screenshot dulu. Oke, submit.
Output menunjukkan oke. Jadi di sini ada output first name 1, nya ada 2. Oke, ini kita screenshot dulu. Terus ada pertanyaan, what are two table that we found, yaitu ada guestbook dan user. Which table do you think is the most interesting for a penetration test? The user table is the most interesting because it may include username and password. Dari hasil query ditemukan 2 tabel, yaitu ada guestbook dan user. Tabel user menjadi target yang paling menarik karena kemungkinan besar berisi informasi credential pengguna seperti username dan password yang dapat digunakan untuk akses tidak sah. Lanjut ke step 7, yaitu mengambil nama kolom dari tabel user. Untuk mengekstrak data dari tabel user, perlu diketahui terlebih dahulu nama-nama kolom yang ada dalam tabel tersebut. Information where table name users Lalu di sini ada pertanyaan,
list of column name displayed after the listing of user account in the output. The information in which two columns is of interest to use in our penetration test. Explain. The user column and the password column are of interest because they seem to contain information that can be used for unauthorized access. Dari hasil query teridentifikasi beberapa kolom dalam tabel user. Kolom user dan password menjadi yang paling menarik karena berisi informasi kredensial yang dapat digunakan untuk mendapatkan akses tidak sah ke sistem. Tadi ada tipe. Next, ke step 8, yaitu mengambil kredensial pengguna. Setelah mengetahui struktur tabel user, langkah selanjutnya adalah mengekstrak data username dan password dari tabel tersebut. Nah, di user ID kita masukkan kembali klik submit. Kemudian ada pertanyaan, which account could be the most valuable in our pen test? Explain. The admin account it probably has the greatest right and privilege on the system. And then, what is the difference between the user ID and user field? The user ID is a number, while the user field is the username. Hasil query menampilkan daftar username beserta hash password mereka. Akun admin menjadi yang paling berharga dalam penetration testing karena biasanya memiliki hak akses dan privilege tertinggi dalam sistem. Oke, SS dulu. Next, step 9, memecahkan hash password. Langkah terakhir dalam eksploitasi adalah memecahkan hash password yang telah diperoleh untuk mendapatkan password dalam bentuk plain text. Langkah yang dilakukan, pertama, membuka browser tab baru dan navigasi ke sini. crackstation.net.
Lalu copy dan paste hash password dari hasil DVWA crack session. Nah, kemudian what is the password of the admin account? The answer is password. What is the password of the user Pablo? Oke, kita cek lagi untuk Pablo. Ini dia Pablo. Nah, di sini untuk Pablo itu passwordnya let me in. Next, part 2 yaitu penelitian mitigasi SQL injection. Setelah berhasil melakukan eksploitasi SQL injection, langkah selanjutnya adalah mempelajari berbagai metode mitigasi dan pencegahan yang dapat diterapkan untuk melindungi aplikasi web dari serangan semacam ini. Langkah yang dilakukan melakukan pencarian online dengan kata kunci SQL injection mitigation. Nah, di sini ada nih ya. SQL injection mitigation strategy focus on preventing kita Indonesiain aja. Nah, strategi mitigasi injeksi SQL berfokus pada pencegahan kode SQL berbahaya. Nah, nanti dari berbagai sini juga ada cara-caranya bisa dipelajari. Ini mungkin di screenshot dulu. Ini bisa dengan cara validasi dan sanitasi input, prosedur tersimpan, prinsip hak istimewa paling sedikit, firewall aplikasi web, lalu penanganan kesalahan, kerangka kerja ORM. Atau kita juga bisa cari dengan kata kunci SQL injection prevention. Ini adalah hal-hal yang bisa salah satu cara untuk kita belajar cara melakukan
berbagai metode untuk mitigasi dan pencegahan yang dapat diterapkan gitu di aplikasi web suatu saat nanti gitu. Karena kalau seperti ini caranya gampang banget. Oke, next. Jadi dari praktikum yang dilakukan ditemukan beberapa kerentanan kritis pada aplikasi DVWA, yaitu input validation yang lemah, query dinamis tanpa sanitasi, lalu error handling yang verbose, terus password security yang lemah. Data yang berhasil diekstrak yaitu struktur database, daftar tabel, struktur kolom dalam tabel user, credential pengguna lengkap dengan hash password, lalu password plain text setelah proses cracking, dan lain-lain. Kemudian di sini ada reflection question. What are 3 mitigation method for preventing SQL injection exploit? Jadi untuk penjelasan metode mitigasi, yang pertama parameterize queries, memisahkan kode SQL dari data input pengguna. Database engine memperlakukan input sebagai data, bukan sebagai kode yang dapat dieksekusi. Lalu metode ini paling efektif dalam mencegah SQL injection. Lalu kedua, input validation and sanitasi, melakukan validasi terhadap semua input yang diterima dari pengguna, filtering karakter-karakter khusus yang dapat digunakan dalam SQL injection. Lalu implementing whitelist approach untuk karakter yang diizinkan. Lalu yang ketiga, escape user input, melakukan escape terhadap karakter-karakter khusus dalam input pengguna, menggunakan fungsi escape yang disediakan oleh database atau framework. Memastikan karakter khusus diperlakukan sebagai literal, bukan sebagai operator SQL. Yang keempat, last privilege principle, memberikan hak akses database seminimal mungkin. User aplikasi tidak diberikan hak untuk mengakses tabel sistem atau melakukan operasi administratif. Lalu yang kelima, web application firewall. Jadi mengimplementasikan WAF untuk mendeteksi dan memblokir attempt SQL injection, filtering request yang mengandung pattern SQL injection sebelum sampai ke aplikasi. Oke, cukup sekian pengerjaan lab 647 injection attacks dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.